Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang masuk. Ini diorder untuk Hyundai Santa Fe 2019. Level kelas mobil ini lampunya sebenarnya sama seperti Wuling Almas. Ya, Hyundai Santa Fe juga ada tipe-tipe tertentu ya yang aslinya dari pabrik menggunakan D-LED atau menggunakan LED ya. Tetapi Hyundai Santa Fe di Indonesia masuk bukan versi yang full spec kalau menurut saya. Jadi lampunya itu bukan versi LED bawaan pabriknya, adalah versi halogen menggunakan HB3. Tetapi dealer mengganti mobilnya dengan LED aftermarket. Jadi seakan-akan bahwa mobilnya sudah menggunakan LED. Ya, Hyundai Santa Fe 2019. Saya tidak tahu ada spek apa aja di mobil Hyundai karena saya tidak memahami. Tetapi aslinya adalah menggunakan bolam halogen, dealer merubah tersebut menggunakan lampu LED aftermarket. Banyak yang mengeluhkan tidak terang. Nah, versi proyektor dari Hyundai Santa Fe ini sama seperti Wuling Almas, ya. Atau satu lagi mobil apa tuh Eropa, Renault atau apa. Nah, itu bolamnya sama ya, tipenya adalah HB3. Jadi ini sebenarnya bisa dipasang untuk Wuling Almas dan Hyundai Santa Fe atau apapun yang menggunakan proyektor tipenya adalah HB3. Bolam ini asli ya untuk proyektor tersebut, bukan bolam modifan atau bukan bolam-bolam yang dibikin asal nemplok, bukan, tetapi memang bolamnya asli. Nah, apa sih bagusnya dari bolam ini untuk mobil Hyundai Santa Fe tersebut atau Wuling Almas ya? Jadi buat Anda yang mempunyai Wuling Almas bisa membeli bolam ini. Nah, Wuling Almas sendiri di Indonesia itu lahir ada yang versi tinggi dan versi rendah. Nah, versi yang tinggi itu sudah asli LED bawaan pabriknya, ada yang versi menggunakan halogen. Nah, Anda bisa beli tipe ini. Saya nggak tahu tipe mobilnya apa karena yang saya tahu adalah mobil Toyota tipe G, tipe E, tipe V, tipe Q. Ya, kalau di Wuling mungkin ada tipe Smart Enjoy, ya, ada tipe RS atau apa. Ya, intinya yang masih menggunakan halogen lah ya. Nah, Anda bisa order tipe ini, bolamnya adalah HB3. Nah, bohlam ini adalah bohlam yang paling terang yang saya punya saat ini di 2022 bulan April. Ini bohlam 55 watt real. Warnanya adalah 6000 Kelvin, warna putih. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya. Terlihat di kamera ada logonya JL dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya. Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Anda bisa beli bohlam ini, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Buat Anda yang percaya dengan saya atau yakin dengan saya ya Anda tinggal langsung transfer BCA. Kalau Anda ragu dengan saya ya Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nanti saya akan kasihkan linknya untuk Anda beli. Silakan WhatsApp dulu. Kenapa? Karena saya butuh Anda untuk mobil apa, tipenya apa. Jangan Anda sendirian order kalau Anda belum yakin. Kalau order salah tipe, barang sampai pasti Anda komplain. Pak, Bapak jual barang nggak bisa dipasang di mobil saya. Padahal yang order kan sesuai tipe itu yang Bapak, bukan saya. Tapi tetap kita sebagai penjual disalahkan. Nah, saya menghindari hal tersebut. Ya, karena akan dikirim balik lagi, Anda mesti keluar ongkos kirim, dan saya akan ngirim balik lagi, akan keluar ongkos kirim segala macam. Yang kaya siapa? Yang kaya adalah ekspedisi, bro. Yang rugi siapa? Yang rugi saya dan Anda. Nah, saya menghindari itu, makanya Anda WhatsApp dulu. Jadi bukannya saya pelit ngasih link, tidak. Anda bisa cari saya Jungki Wenas Juragan Lampu di YouTube, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Silakan. Ya, tetapi saya menghimbau untuk Anda WhatsApp dulu supaya kenapa? Supaya Anda nggak salah beli tipe, karena tipe tahun mobil berbeda, kadang-kadang lampu berbeda. Ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjut, kita review bohlam ini. Bohlam ini 55 watt 6000 Kelvin. Bohlam ini paling terang yang saya punya saat ini. Bohlam ini sudah menggunakan teknologi double heat copper pipe. Double heat copper pipe ini versinya lebih besar tabungnya, jadi lebih cepat untuk membuang panas atau menarik panas dari bohlam, dari chip LED-nya. Kipasnya juga sudah lebih besar dibandingkan tipe kompetitornya lainnya, ya, lebih besar. Dan yang penting adalah bohlam ini adjustable. Karena mobil tersebut proyektor, nanti harus dipasang adalah vertikal. Nah, bagaimana cara men-setting vertikalnya? Anda yang sudah beli silakan WhatsApp saya. Saya akan pandu pemasangannya. Ya.
Nah, soket juga tinggal colok karena headlampnya ada tutup. Kalau LED yang ada driver, pasti akan meribetkan Anda untuk pasang atau nanti tidak bisa ditutup. Anda mesti coak-coak. Nah, sedangkan ini tinggal colok dan ini kabel bisa di dalam tutupnya. Jadi tutupnya bisa terpasang dengan sempurna atau dengan originalnya, ya. Seperti itu. Bohlam ini adjustable, saya sudah bilang 360 derajat. Bohlam ini tidak storing, ya, tidak mengganggu sensor-sensor atau mengganggu radio mobil Anda. Bohlam ini stabil, ya, tidak ngedrop. Bohlam ini akan menurunkan dia punya wattnya jika suhu ruangan panas. Jadi kalau panas dia akan turun wattnya di 42. Kalau suhu ruangannya temperatur sekitar dingin, dia akan maksimal di 55 watt. Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini adalah adjustable wattnya. Naik turun, bergantung suhu temperatur di lingkungan. Ya, ya seperti yang saya sudah sebutkan, ini double heat cooper pipe, ya. Double heat cooper pipe ini heat cooper pipe-nya udah lebih besar, ya. Jadi untuk menarik panas lebih besar, lebih cepat. Kipas angin juga diameternya lebih besar, ya. Driverless, tinggal colok soket, ya. Colok soket kalau dicolok begini nggak nyala, ya Anda tinggal balik, ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu takut untuk terbalik rusak atau bagaimana, tidak perlu takut. Anda tinggal bolak-balik saja soketnya. Ya, bohlam ini 55 watt bro, real. Bohlam ini lebih terang, ya, 6,5 kali daripada bohlam halogen standar, ya. Bohlam Hyundai aslinya itu menggunakan halogen, tetapi di Indonesia kan saya udah bilang dealer menggantikan aftermarket dengan menggunakan LED. Nah, LED-nya itu produk dari mana tergantung kerjasama dealernya tersebut dengan brand apa. Nah, kebanyakan kalau udah kayak begitu pasti dealer mengejar harga murah, ya. Mengejar harga murah pasti LED-nya itu levelnya level rendah. Yang penting warnanya putih kan. Customer taunya mobil sekarang adalah warna putih. Masa Hyundai 2019 warnanya lampunya masih kuning? Nah, dealer menggantikan gitu loh dengan LED. Tapi LED-nya kalau Anda berharap banyak dari originalnya pasti nggak mungkin ini, nggak mungkin oke. Nah, kalau Anda punya budget dan Anda mau ganti dan lebih terang, Anda bisa beli tipe ini, ya. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL dan di sini ada stiker segel garansi Juragan Lampu. Pemasangan tinggal PNP, ya, saya sudah bilang. Dan jangan lupa barang sampai Anda pasang, saya beritahu supaya hasilnya lebih maksimal atau lebih baik, cara pemasangannya benar atau salah, ya, karena ini adjustable, ya. Syarat bohlam bagus itu adalah harus adjustable. Dan bayangan gelap harus kecil. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Jadi sangat mantap lah itu untuk proyektornya, ya, untuk proyektor Wuling Almas atau Hyundai Santa Fe. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Aduh, susah banget ini soket, ya, capitan buaya ini, ya. Nah, ini bayangan gelapnya, Anda lihat kecil ya bro, bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, ya. Bayangan gelap LED ini kecil lah. Karena kenapa? Kebanyakan LED di pasaran dengan double heat cooper pipe itu, kebanyakan bayangan gelapnya besar daripada yang tadi saya tunjukkan. Kenapa bisa besar? Karena di sini ada satu batang tembaga itu, heat cooper pipe yang mengganggu sebenarnya cahaya. Nah, versi yang ini adalah versi frameless. Jadi bayangan gelapnya bisa kecil, ya, seperti itu. Oke, spesifikasi bohlam ini sangat tinggi dan ini bohlam baru yang kita launching, yang kita punya yang paling terang, ya. Saat ini 55 watt real dan tidak ngedrop. 6000 Kelvin, tetapi dari testimoni 6000 Kelvinnya ini masih ada kuningnya. Kenapa perlu ada kuningnya? Supaya hujan masih tembus, ya, seperti itu. Oke ya, tinggal colok soket driverless. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Kita pagi ini mau mereview satu buah bohlam. Satu set bohlam ya, bukan satu buah. Ini diorder untuk Toyota Innova Reborn ya, Reborn tipe G. Bohlam ini digunakan untuk mobil yang masih menggunakan reflektor ya. Toyota Innova Reborn ada yang menggunakan proyektor seperti tipe V, tipe Q, Venturer atau tipe-tipe di atasnya tidak bisa karena berbeda tipe bohlamnya. Nah, bohlam ini untuk yang tipe G yang masih menggunakan reflektor. Bohlam ini tinggal pasang plug and play, tetapi kalau Anda mempunyai Toyota Innova tipe V, tipe yang di atasnya, Anda harus spec down ke lampunya tipe G.
Bohlam ini adalah bohlam terbaru yang kita tawarkan, kita promosikan. Bohlam ini tipenya adalah JL55. JL55 artinya adalah J adalah juragan, L artinya lampu, jadi juragan lampu 55. Kenapa? Karena bohlam ini real 55 watt ya. Di sini ada logonya adalah juragan lampu, di sini ada segel garansinya juga juragan lampu. Anda akan mendapatkan produk ini dengan kardus seperti ini karena masih banyak yang bertanya kepada saya kardusnya seperti apa. Nah, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya. Oke, bohlam JL55 ini apa sih bedanya dengan yang di pasaran ya? Karena banyak sekali yang menjual LED di sana di sini menjual LED membuat Anda bingung. Nah, ini salah satu bohlam yang terbaik kita tawarkan. Baiknya di mana bohlam bagus itu di mana ada syaratnya, tidak sembarangan bagus ya. Karena semua pedagang pasti bilang bagus. Ya, tidak akan ada pedagang yang bilang bohlamnya jelek. Nah, bagusnya ini di mana? Nah, Anda harus tahu. Ya, satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus real atau harus sesuai fakta. Bohlam ini faktanya adalah 55 watt. Bohlam ini 6.500 lux. Ya. Nah, ini adalah bohlam halogen standar mobil Anda. Seperti ini nih, ya. Nah, seperti ini kita akan ukur menggunakan alat ukur yang namanya lux meter. Di depan sini ada lux meter. Nah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat angkanya, nanti di sini ada angkanya nongol atau akan saya bacakan saja ya. Nah, di sini ada power supply, kita akan nyalakan. Power supply ini sekarang terbaca adalah voltnya 13,6 ya, 13,6768. Watt itu akan nongol di sini. Karena sekarang belum terhubung, dia angkanya adalah 0. Nah, di sebelah kiri atas adalah ampere dan di sini adalah pembacaan untuk watt hour. Anda cukup membaca adalah wattnya saja ya. Nah, kita akan menyalakan ini halogen. Nah, di sini ada alat ukur yang namanya lux meter, alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterangannya cahaya. Nah, ini bohlam halogen H11. Mereknya Philips, ini adalah 55 watt. Bohlam ini akan kita nyalakan dan akan terbaca di wattmeter adalah 57,9 ya. 57,9 tuh, 57,8. Nah, bohlam ini akan kita taruh di sini dengan jarak ukur yang sama ya. Nah, kita akan membaca luxnya adalah sekitar 800 ya. Hanya 800 lux, 55 watt terbaca di wattmeter saya adalah di 57. Jadi bohlam ini hanya ya kita taruhlah 1000 lux ya. Jadi asli bohlam Innova Anda adalah pakai ini 55 watt. Nah, ada orang yang saya nggak mau pakai 55, saya mau pakai 100 watt. Monggo, nggak masalah ya. Anda menggunakan 100 watt pakai halogen itu akan membuat reflektor meleleh. Reflektor mikanya butek, pecah-pecah rambut, ya kabel-kabel di mobil bawaan Anda pasti juga akan soket-soketnya akan meleleh karena kenapa? Panas sekali, overheat, ampernya besar, ya. Jadi lampu halogen menggunakan watt gede udah mulai ditinggalkan lah, itu udah jadul banget gitu ya. Nah, solusi sekarang adalah menggunakan LED. Ada juga orang bilang, saya mau pakai Osram Night Breaker. Ya monggo, nggak masalah. Karena Osram Night Breaker kalau diukur dengan lux meter juga tidak akan menambah luxnya. Memang dia akan terlihat oleh mata kita lebih terang karena warnanya putih, ya seperti itu. Nah, oke lah, kita nggak usah bahas tentang halogen lagi karena udah jadul banget teknologi dan HID juga udah kalah terang dibandingkan LED ini. Nah, kita akan buktikan LED ini berapa sih luxnya, ya. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Nah, Anda lihat di sini luxnya mencapai berapa tuh? 6 ribuan ya. Saya nggak begitu jelas ya. Nah, ini kita taruh di sini. Berapa sih? 6.000, aduh silau banget. 6.700 ya. Kita taruh deh 6.000. 6 ribuan lah ya. Bohlam ini 6 ribuan luxnya. Bohlam tadi halogen kita anggap 1000. Jadi bohlam ini lebih terang 6 kali ya daripada halogen mobil Anda. Jadi bohlam ini 6 kali lebih terang, Bro, ya. Saya bisa membuktikan. Jadi saya sudah ngomong bohlam itu harus sesuai watt dan luxnya dan bohlam ini adalah real 55. Real 55 saya buktikan menggunakan wattmeter sekalian lagi satunya lagi. Ya. Jadi bohlam ini adalah 50 watt 55 watt real ya. Jadi tidak ada tipu menipu. Ini silau banget, Bro, merusak mata ya. Terang banget. Ya.
55 tuh, 54,3 saat ini ya. Jadi bohlam ini adalah 55 watt real ya. Bohlam ini adalah 55 watt real ya. Jadi tidak bohong-bohongan, tidak tipu menipu. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus tidak boleh ngedrop. Ya, banyak di pasaran bohlam ngedrop. Kenapa sih bisa ngedrop ya? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, memang sengaja dibuat awalnya besar. Selanjutnya dia menurun. Nah, bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia ada variabel watt. Jadi dia akan menurunkan sedikit wattnya jika suhu lingkungan terlalu panas. Jadi misalnya kalau Anda memakai mobil Innova tersebut, kondisi macet dan lampu Anda tidak matikan, ruangan mesin kan akan lebih panas karena mobil tidak bergerak. Nah, suhunya akan lebih panas itu, wattnya dia akan turun sampai 42 paling rendah. Mobil jalan, suhu ruangan mesin kan dingin kembali, nah dia wattnya akan naik. Jadi dia variabel watt, jadi 42 sampai 55. Mentoknya di 55, dia akan bermain mungkin di 53, bisa di 50, bisa di 49, tergantung dengan suhu lingkungannya dia. Tetapi kalau kita ngetes ini di meja ini dengan suhu lingkungan saat ini adalah mungkin 29 atau 30 derajat, dia akan stabil di 55. Karena kenapa? Saya sudah buktikan dinyalakan 1 hari 1 malam pun segitu wattnya, tidak ngedrop. Bohlam ini memang tidak ngedrop, tetapi dia ada variabel watt yang bisa naik turun bergantung suhu lingkungan. Ya, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini adjustable, bro, 360 derajat. Kenapa Anda perlu bohlam adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya, untuk membentuk cut off seperti itu. Kalau Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi. Ada bohlam yang adjustable tetapi harus pakai kunci L atau pakai obeng, itu meribetkan Anda. Ini tidak perlu pakai obeng-obeng atau kunci L, jadi sangat memudahkan Anda. Kita memasang bohlam, mau upgrade, kita mau modifikasi, tetapi jangan belilah yang menyusahkan kita sebagai pembelinya atau sebagai user. Kita carilah yang enak-enak aja gitu loh. Karena kita sudah keluar uang, pasang gampang, selesai, tinggal tidur kan begitu. Ya. Jadi syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Kalau Anda menggunakan yang pakai kunci L, obeng, kalau Anda nggak paham itunya jatuh, ya ke kolong mobil atau kemana, waduh itu udah ribet itu nyarinya, ya setengah mati. Terus kunci L-nya kalau hilang, kalau susah, karena kunci L-nya kecil, ya susah bro. Kadang-kadang slack, ya permasalahan di situ. Kadang-kadang slack lagi, aduh pusing bro, ya. Nah slack itu menyebabkan jadi nggak bisa kenceng, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nah lebih ribet. Nah kalau ini nggak perlu pakai kunci L, yang penting dia adalah adjustable. Syarat keempat bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah kita akan coba bayangan gelap LED ini ya. Bayangan gelap LED ini kecil bro, tuh ya kecil. Makin tidak gelap makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus, makin tidak ada bayangan gelap ya makin bagus. Kenapa? Karena halogen standar itu ya arah sinarnya adalah ke seluruh arah ke sana 360 derajat, dia tanpa bayangan gelap. Kenapa sih LED itu bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini adalah ke kiri dan ke kanan sorotannya, yang ke depan sini kosong, ke depan sini kosong. Nah makanya makin kosongnya makin gede, makin lebar itu makin jelek. Intinya seperti itu ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik. Apalagi Innova zaman sekarang sudah canggih ya. Nggak beda seperti Kijang zaman dulu yang nggak punya sensor-sensor, tetapi sensor yang sekarang itu lebih complicated lah. Jadi nanti akan muncul warning servis kelistrikan bawa ke dealer. Nah yang seperti itu tidak akan muncul kalau Anda pasang ini ya. Intinya tidak storing lah. Ya, pendinginan LED ini dibandingkan LED 55 watt merek lain adalah teknologi pendinginan ini lebih bagus. Kenapa? Batang heat cooper pipe ini lebih besar ya diameternya. Diameter lebih besar dibandingkan merek-merek lain yang di luaran, dan kipas anginnya juga lebih besar. RPM dari kipas angin ini adalah 10.000 RPM ya. Saya ukur menggunakan alat yang namanya tachometer. Jadi untuk pendinginan kipasnya lebih kencang, lebih besar diameternya, dan heat pipe-nya ini adalah double heat pipe dan double cooper PCB. Jadi teknologinya udah sangat-sangat maju dibandingkan merek lain.
Merek lain heat pipe-nya kecil, ini heat pipe-nya besar dan dia juga driverless, tinggal colok soket aja, colok begini nggak nyala Anda tinggal balik, udah selesai. Ya, jadi sangat-sangat plug and play. Ya, ini untuk Innova Reborn tipe G, pemasangan sangat-sangat PNP. Buat Anda yang sudah order silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 jika Anda nggak bisa masang, Anda bisa WhatsApp saya akan pandu bagaimana cara memasang yang benar. Ya, oke, cukup ya reviewnya ya. Untuk jadi bolam ini adalah JL55 bolam 55 watt terbaru untuk Toyota Innova Reborn. Di sini ada logonya JL dan di sini ada segel garansi dari juragan lampu ya. Oke. Harga ini adalah harga untuk satu pasang ya, pemasangan tinggal PNP paling terang saat ini, belum ada yang lebih terang daripada ini. Ya, karena banyak di pasaran bilangnya 130 watt, 110 watt, 170 watt itu semua bullshit ya. Bullshit, Bro. Karena ada syarat bolam bagus ya. Watt dan luxnya memang gede tetapi tidak boleh ngedrop. Wattnya gede tetapi tidak adjustable juga tidak bagus bolam tersebut. Bolam tersebut storing juga menyusahkan Anda ya. Terus bolam tersebut pendinginannya nggak bagus juga menyusahkan Anda karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas dia ngedrop, makin panas itu umurnya makin pendek ya, seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih.